Hai, Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa di subscribe juga ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andi Putri Ramadhani dari kelas 2 MIPA 5. Di sini saya akan membahas materi mengenai peninggalan bangsa Portugis yang masih terlihat sampai sekarang di Indonesia loh. Yang pertama yaitu Benteng Toluco, yang kedua Benteng Orange, yang ketiga Benteng Kalamata, yang keempat Penjara Tua Kema, dan yang terakhir yaitu Gereja Tugu. Nah, sebelum kita membahasnya satu persatu, ada baiknya kita kilas balik dulu sedikit ke jejak bangsa Portugis selama di Indonesia. Bangsa Portugis atau yang sekarang disebut Portugal merupakan salah satu bangsa yang ikut menjajah Indonesia selain bangsa Belanda, Inggris, Spanyol, dan Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1511, mereka berhasil merebut Malaka dan kemudian ingin menguasai Maluku karena kekayaan rempah-rempahnya. Portugis membangun kerjasama dagang dengan Kesultanan Ternate ketika Kesultanan Ternate dan Tidore saling bermusuhan. Bersamaan dengan itu, armada laut Spanyol datang ke pada tahun 1521. Spanyol yang sedang bersaing dengan Portugis diterima di Tidore. Karena dianggap melanggar perjanjian Tordesillas, maka armada laut Spanyol keluar dari Maluku dan menetap di Filipina. Akhirnya di Ternate terjadi pertempuran antara Portugis melawan tentara Sultan Hairun sejak tahun 1550. Pada tahun 1570, Sultan Hairun dibunuh oleh Portugis. Akibatnya pengganti Sultan Hairun yaitu Sultan Baapula bersumpah akan terus mengusir Portugis dan mengepung benteng Portugis di Ternate. Nah, sekarang kita masuk ke 5 peninggalan bangsa Portugis yang masih terlihat sampai sekarang di Indonesia. Yang pertama yaitu Benteng Toluco. Nah, benteng yang satu ini mulanya dikenal dengan nama Toluco, hingga akhirnya banyak orang yang menyebutnya dengan nama Benteng Hollandia. Benteng peninggalan bangsa Portugis di Indonesia ini dibangun pada tahun 1540 oleh Francisco Serrao, seorang panglima Portugis. Banyak yang mengatakan bahwa nama Toluco merupakan nama dari penguasa ke-10 yang berada di Kesultanan Ternate. Namun berdasarkan catatan sejarah Belanda, di tahun 1610 benteng Portugis ini diperbaiki oleh Pieter Both yang merupakan pria berkebangsaan Belanda. Nah, apa sih tujuan memperbaikinya? Tujuan memperbaikinya yaitu untuk menjadikan benteng tersebut sebagai tempat perlindungan atau pertahanan terhadap bangsa Spanyol yang kala itu tengah menyerang Ternate. Pada tahun 1864, benteng itu dikosongkan karena seluruh bagiannya sudah rusak parah. Memasuki tahun 1966, benteng tersebut direnovasi oleh masyarakat setempat. Sayangnya setelah direnovasi, justru keaslian dari bangunan tersebut seperti terowongan bawah tanah yang berhubungan langsung dengan laut malah menjadi hilang. Benteng Toluco ini berada di Kelurahan Sanggaji, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Yang kedua yaitu Benteng Orange. Benteng Orange ini dulunya adalah sebuah peninggalan dari bangsa Portugis yang dihuni oleh orang-orang Melayu. Namun oleh Belanda, benteng tersebut dipugar kembali dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan tertinggi Hindia Belanda yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jenderal VOC, Pieter Both, Lawrence Real, Herlan Reyes, dan Giscon. Namun kini benteng Orange ini jadi salah satu tempat favorit bagi masyarakat Ternate dan pengunjung dari daerah lain untuk sekedar melepas penat. Dulunya kondisi benteng tersebut rusak parah. Nah, setelah mengalami revitalisasi oleh pemerintahan setempat, maka benteng Orange ini kembali menjadi salah satu tempat menarik di Ternate yang banyak dikunjungi pada hari libur dan musim liburan. Benteng Orange ini terletak di daerah Hasan Boiseri, Kelurahan Gamelama, Kecamatan Ternate, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Yang ketiga yaitu Benteng Kalamata. Nah, Benteng Kalamata ini mempunyai nama lain sebagai Benteng Kayu Merah atau Benteng Santa Lucia. Peninggalan bangsa Portugis di Indonesia ini dibangun menggunakan bebatuan sungai seperti batu kapur dan juga batu karang yang mempunyai arsitektur yang sangat indah. Letak dari Benteng Kalamata dekat dengan laut, sehingga bisa melihat langsung Pulau Maltara dan Tidore dari kejauhan. Nah, benteng ini didirikan pada tahun 1540 oleh Panglima Portugis, yaitu Francisco Serrao. Fungsi didirikannya benteng ini untuk menghadapi serangan dari bangsa Spanyol dan Rum dan Tidore. Nah, seiring dengan digunakannya benteng tersebut, benteng ini pun dibangun kembali oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda di tahun 1609 yang bernama Pieter Both.
Sebelum itu, Benteng Kalamata dikuasai oleh Spanyol pada tahun 1625. Setelah dikosongkan oleh bangsa Portugis yang bernama Genghis-Khan, setelah ditinggalkan juga oleh bangsa Spanyol, benteng ini kembali dirawat oleh Belanda. Nah, akhirnya benteng tersebut menjadi saksi bisu sejarah di masa penjajahan. Pemandangan indah di sekitar kawasan tersebut menjadi daya tarik bagi pengunjung, baik lokal maupun mancanegara. Benteng Kalamata ini juga terletak di kota Ternate, Maluku Utara. Nah, yang keempat yaitu Penjara Tua Kema, sebuah penjara bekas yang dibuat oleh bangsa Portugis, berlokasi di Desa Kema, 3 Kecamatan Kema, Minahasa Utara. Terletak di ketinggian 6 meter di atas permukaan laut atau berjarak sekitar 500 meter dari pantai, penjara ini berada di sebuah gang sempit di tengah pemukiman penduduk. Nah, ketika sampai ke penjara ini, nuansa putih sangat dominan, mulai dari pintu masuk hingga ke bangunan penjara. Ketika memasuki bangunan utama penjara, pengunjung akan merasakan udara sedikit berbeda, dari mulai agak dingin sampai membuat bulu kuduk merinding. Konon, penjara ini dulunya merupakan tempat penghukuman bagi warga dan tentara yang melakukan kesalahan. Bentuk dari penjara itu sendiri dibuat menyerupai gudang dengan ukuran 10 x 7,5 meter, dengan tinggi bangunan mencapai 4 meter, bahkan ada yang setinggi 7,25 meter apabila dihitung sampai dengan ujung atap. Untuk ruangannya terdiri dari 3 bilik yang berukuran tidak terlalu besar. Nah, masing-masing pintu tersebut mempunyai pintu lagi yang di atasnya terdapat kisi-kisi besi. Nah, yang membuat peninggalan bangsa Portugis di Indonesia ini menarik, yaitu beberapa bangunannya masih terlihat asli. Yang terakhir yaitu Gereja Tugu. Selain Maluku dan Minahasa, Portugis juga memiliki peninggalannya di ibu kota Jakarta, tepatnya di Jakarta Utara. Peninggalan bangsa Portugis di Indonesia ini bernama Gereja Tugu. Di depan gereja terdapat tulisan tahun 1748. Dalam catatan sejarah, dulunya bangsa Portugis dibawa sebagai tahanan oleh Belanda dari Pulau Malaka. Selanjutnya, mereka melakukan ibadah di Gereja Sion yang letaknya di daerah kota. Namun, karena merasa tidak bebas, para leluhur Tugu pun melarikan diri ke Kampung Tugu yang dulunya masih terdapat rawa dan hutan. Atas inisiatif atau ide dari seorang pendeta Melchior Ledecker, maka dibangunlah sebuah gereja Tugu untuk pertama kalinya di tahun 1678 yang ceritanya berada di sebuah gereja HKI yang ada di Tanjung Priok.